Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena tidak memakai jas, karena Ibu telah memakai baju formal hari Senin sama Selasa. Oke, langsung saja. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Baik, setelah materi kemarin apa hayo? Iya, tentang patuh kepada orang tua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi. Ada yang tahu apa itu Ashabul Kahfi? Belum ya, belum tahu ya. Jadi hari ini materi kita sedikit lebih ringan daripada materi-materi yang kemarin, karena hari ini hanya Ibu yang akan bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi kalian harus tetap mendengarkan dan mencatat, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Oke? Langsung saja ya, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Amin. Baik, jadi Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang pemuda yang saat itu hidup dalam kerajaan yang bernama Dasisanus. Ya, jadi rajanya waktu itu bernama itu. Nah, mereka ini, ada yang tahu siapa aja namanya dari 7 orang pemuda ini? Ya, coba siapa? Martinus. Ya, salah satunya ada Martinus. Jadi di sini ada 7 namanya itu Maxelmana, Martinus, Castanus, Bairunus, Danimus, Yabunus, dan Tamlika. Lah, pada suatu hari rajanya ini terkenal sangat kejam sekali, sampai-sampai barang siapa seseorang yang tidak mengikuti kepercayaan raja tersebut, dia akan dibunuh. Nah, sedangkan 7 orang pemuda ini, mereka hanya percaya kepada Allah, jadi mereka tidak percaya kepada raja-raja tersebut. Akhirnya mereka berdiskusi kan, setelah berdiskusi bagaimana ya agar bisa selamat dari si raja kejam tadi. Akhirnya mereka berdiskusi, akhirnya mereka memilih untuk tinggal di dalam gua. Niatnya mereka untuk bersembunyi. Akhirnya mereka bersembunyi ke dalam gua. Ada yang tahu nggak mereka bersembunyi di dalam gua ditemani siapa? Kucing atau anjing? Anjing. Iya, jadi mereka ditemani dengan 1 ekor anjing yang menjaga di pintu gua. Nah, di situ mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari tentara-tentara raja kejam tadi. Akhirnya Allah membuat hati setiap prajurit tersebut jika mendekati gua yang dihuni oleh 7 Ashabul Kahfi tadi, itu guanya itu kayak menyeramkan gitu. Jadi gak ada yang berani masuk ke gua tersebut, sehingga mereka aman dan mereka memilih untuk tidur sebentar kan. Mereka tidur, niatnya hanya untuk ya karena capek gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun agar mereka terhindar dari raja-raja kejam, sampai akhirnya mereka dibangunkan di saat pemerintahan itu sudah banyak orang yang beriman dan raja yang kejam tadi sudah meninggal dunia. Nah, saat mereka terbangun, itu salah satu dari mereka bertanya, kira-kira kita tidur berapa jam ya tadi gitu kan. Terus habis itu
dijawab oleh salah seorang temannya, mungkin setengah hari atau 1 hari gitu. Tapi dijawab dengan teman yang lainnya itu seperti ini. Hanya Allah yang tahu kita tidur berapa lama. Coba salah satu dari kita keluar mencari makan dan melihat situasi kota seperti apa. Setelah itu akhirnya salah seorang yang bernama Tamlika itu keluar mencari makan. Dia keluar dan secara seperti sembunyi-sembunyi gitu, karena kan masih takut dia, siapa tahu masih ada prajurit dari raja kejam tersebut. Nah, dia sembunyi-sembunyi, namun dia heran. Tapi kok sudah banyak orang yang beriman ya. Terus habis gitu dia berjalan, akhirnya memutuskan untuk membeli makanan. Terus pas beli, bayar kan, ibu beli ini uangnya. Nah pas bayar itu si penjualnya kaget, loh ini kan uang waktu kerajaan raja kejam, kok masih ada gitu, kaget. Nah terus loh, memangnya sekarang pemerintahnya siapa? Ini kan uang sudah 309 tahun yang lalu gitu. Jadi mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun lamanya itu untuk menghindari dari raja kejam tersebut, dan karena mereka juga memilih beriman kepada Allah. Anak-anak udah tahu ya ceritanya tadi, dan dicatat juga kan? Siapa yang tahu hikmah apa yang dapat dipetik dari pelajaran Ashabul Kahfi ini? Ya, coba Cynthia dijawab. Ya. Terus ada yang mencatat gak tadi 7 pemudanya siapa aja namanya? Ayo, Mas Yusuf dijawab. Gak nyatet ya, yo. Ya, jadi hikmah yang dapat diambil dari cerita Ashabul Kahfi ini adalah ketika kita mementingkan agama dan keimanan lebih dari yang lainnya, maka Allah akan memberikan perlindungan dan menyelamatkan kita. Baik, jadi kita itu harus beriman selalu kepada Allah, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian untuk tugas hari ini, kalian mencatat apa yang telah Ibu ceritakan tadi ya, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Habis ini dikumpulkan dan Ibu tunjuk 3 orang anak untuk menceritakan kembali sambil memberikan hikmah dari cerita itu. Nanti Ibu tunjuk, jadi harus dikerjakan ya. Baik, sekian dari Ibu, tunggu karena waktunya juga udah habis. Nanti besok Ibu tunjuk ya 3 orang anak. Untuk pertemuan kali ini sekian dulu ya. Ya Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.